Halo kawan, selamat datang di Kyoto Hamzah Channel, dan kali ini kita akan membahas tentang sejarah kolonial. Lebih tepatnya, mengapa di pinggir jalan banyak sekali pohon-pohon, entah itu pohon asem ataupun pohon randu. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ketika era kolonial Hindia Belanda, mereka itu tidak hanya membangun jalan, tapi juga membangun tata kota. Kita lihat sendiri daerah-daerah kota tua seperti di Surabaya, di daerah Semarang, daerah Jakarta, itu beberapa jalan pasti ada pohonnya, dan rata-rata pohon yang memiliki buah, entah itu buah yang bisa dimakan ataupun buah yang istilahnya itu memiliki nilai produktif seperti pohon randu atau kapuk lah kalau di sini bahasanya. Mengapa demikian? Karena pertama, orang Belanda itu adalah orang yang gemar bersepeda dan juga gemar berjalan kaki. Walaupun ada transportasi, mereka suka jalan-jalan. Healingnya itu jalan-jalan, karena dibandingkan dengan daerah asalnya yaitu di Belanda, di Nusantara untuk jalan-jalan enak. Bisa lihat sawah, bisa lihat empang, bisa lihat namanya itu pemandangan lainnya, dan bisa sepanjang musim. Bayangkan jika di Belanda itu sendiri, kalau musim dingin ya salju semua, jalan-jalan ya katuen, kedinginan. Kalau di musim panas ya panasnya naudzubillah, walaupun ya sama saja sih, cuma lebih kondusif di Indonesia atau Hindia Belanda, sehingga mereka membangun fasilitas yang nyaman untuk mereka. Salah satunya adalah membangun jalan yang ditanami pohon-pohon. Kalau bisa pohonnya itu memiliki daun yang rindang, bisa menutupi jalan dan menutupi mereka dari terik matahari. Contohnya kayak pohon trembesi, pohon asem, pohon randu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian karena jalannya itu ditutupi oleh pohon-pohon yang tertutup oleh daun panasnya itu, secara nggak langsung itu menjadi tempat berlindung, karena orang Belanda nggak kuat terlalu panas. Kemudian orang Belanda sangat perhitungan sekali. Mereka nggak mau rugi. Kalaupun mereka menanam sesuatu, kalau bisa pohon tersebut bisa memiliki nilai ekonomis atau minimal bisa menguntungkan. Misalnya asem, mereka menanam banyak pohon asem. Ketika panen, buahnya bisa diambil, dimakan ataupun dijual lagi. Begitupun juga dengan pohon randu. Pohon randu itu buahnya kan kayak kapas kan, bisa dimanfaatkan untuk entah itu dibuat bantal, dibuat kasur, ataupun untuk peredam suara, bisa dijual lagi. Dan khusus untuk pohon randu, biasanya pohon randu itu sangat kuat dan sering dijadikan pengganti tiang telegraf yang kayak telepon itu loh. Jadi pohon tersebut dijadikan tiang karena kuat, hampir sama kayak besi, dan tidak gampang dimakan rayap. Itulah alasannya mengapa mereka menanam pohon randu, pohon asem. Tapi sekarang banyak sekali pohon-pohon yang ditebang, dan kalau ditanami lagi sih gak masalah. Kayak di Surabaya diganti dengan tatebuya, itu kesannya vibe-nya ku seperti di negeri sakura, di negeri Jepang. Tapi beberapa daerah malah menebang pohon sampai bersih, diganti cuma tiang listrik. Ketika siang panasnya naudzubillah, ketika malam itu ya kadang ngeri-ngeri sendiri, dan istilahnya kayak hambar gitu loh, gak ada ijo-ijonya.
pengap ya iya, berdebu ya iya, dan seakan-akan kita memang tidak suka dengan pohon. Bukan kitanya ya, pemerintah tidak senang dengan pohon. Gak tahu di daerah lain masih ada yang menanam pohon atau enggak, karena di daerah saya, mulai dari Sidoarjo bagian barat, itu agak susah cari pohon. Beberapa ada yang menanam pohon. Syukur-syukur pohon tersebut dikeramatkan. Mungkin ini salah satu alasan mengapa orang zaman dahulu membuat cerita-cerita kayak genderuwo, kuntilanak, wewe gombel di pohon. Salah satunya adalah melindungi pohon tersebut agar tidak ditebang sembarangan dan membuat masyarakatnya bisa berlindung. Istilahnya kok kayak ngiyup lah, bahasa Jawanya ngiyup itu berteduh, dan menjadi tempat persediaan air ketika musim kemarau. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang ataupun salah, silahkan dikoreksi ataupun tulis di kolom komentar. Saya Gyota Hamzah pamit, salam.